wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Siap, doa mulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak semuanya kabarnya hari ini? Baik. Silakan lihat di kelompoknya masing-masing. Lihat siapa yang nggak masuk hari ini. Masuk semua ya hari ini. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita boleh menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak semuanya untuk berdiri. Coba perhatikan pada buku. Apakah bermain hujan-hujanan itu bisa menyebabkan sakit? Dapat namanya dengan Saidatul. Bagaimana? Kalau menurut Saidatul, main hujan-hujanan itu bisa menyebabkan sakit apa tidak? Bisa. Alasan bisa kenapa? Kalau menurut Saidatul bahwa bisa menyebabkan sakit karena air hujan itu dingin sehingga bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi berkurang atau tidak seimbang. Terus, baiklah kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tema 2 subtema 3 organ pernapasan manusia pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menentukan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. 3. Peserta didik mampu menentukan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan benar. 4. Peserta didik mampu menentukan 5 cara memelihara organ pernapasan dengan benar. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu dan partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah dan tak bisa mengotori sistem pernapasan. Kabut asap ini sangat berbahaya untuk kesehatan, untuk cemaran, baik kita yang sehat maupun orang yang lagi sakit, apalagi pada orang yang terkena penyakit pernapasan seperti asma. 9 bahaya kabut asap dan cara
Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Terus yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Katakannya. Pertama, katakannya apa? Katakannya apa digunakan untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Yang kedua, siapa? Siapa digunakan untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Jadi yang ketiga, di mana? Di mana digunakan untuk mengetahui informasi tempat. Jadi itu untuk menanyakan tentang tempat kejadian, tempat peristiwa, tempat itu terjadi di mana, tempat pelaksanaannya di mana. Itu jawab pertanyaannya adalah menggunakan kata di mana. Terus bagaimana? Bagaimana digunakan untuk mengetahui tentang proses atau penjelasan sesuatu. Terus yang kelima, mengapa? Mengapa digunakan untuk mengetahui alasan suatu hal. Contoh kata-katanya apa? Berdasarkan bacaan yang ada di buku dan yang sudah Bapak tampilkan tadi, kita buat pertanyaan dari contohnya yang saya ya. Katakannya apa? Apa penyebab kabut asap? Saya. Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Halo. Hai. Buatlah pertanyaan berdasarkan dengan katakannya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Pada kertas yang sudah berkasih, lihatlah di bacaan tentang 9 bahaya kabut asap tersebut. Dan kelompok 5. Kerjakan. Namanya jangan lupa. Nah, oke.
Silakan untuk kelompok 1 maju perwakilannya untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Cara memelihara hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan menggunakan gangguan pernapasan. Nah, itu sasaran dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus kesempatan kedua yaitu untuk kelompok 4. Silakan perwakilannya maju ke depan. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. 5. Menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, itu paparan dari kelompok 4. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kalau menurut Ainul, kira-kira apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Kita bisa membuat kalimat dan jawabannya. Samudra. Kata tanda yang bisa digunakan apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Oke, betul? Betul. Ya, Ainul, silakan. Apa kira-kira kesimpulannya? Ya, menurut Ainul kesimpulannya cara memelihara organ pernapasan. Tepuk tangan untuk Ainul. Besok baca bukunya untuk pelajaran selanjutnya di rumah. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.